Otokratis, ini pemimpin yang tegas dan memegang kendali penuh. Semua keputusan ada di tangannya, dan anggota hanya menjalankan perintah. Kelebihannya, keputusan bisa dibuat sangat cepat, cocok untuk kondisi darurat atau saat target sudah mepet. Tapi kekurangannya, gaya ini bisa mematikan kreativitas tim dan membuat anggota merasa kurang dihargai. Biasanya dipakai di situasi high risk, seperti proyek berbahaya, militer, atau pekerjaan yang butuh arahan jelas. Contoh tokoh, Gene Kranz, Flight Director NASA saat Apollo 13, yang harus mengambil keputusan tegas untuk menyelamatkan astronot. Atau Jenderal Sudirman yang memimpin perang gerilya dengan instruksi yang jelas dan cepat. Demokratis. Di sini pemimpin melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Musyawarah, diskusi, dan suara setiap orang dihargai. Kelebihannya, anggota merasa lebih dilibatkan dan keputusan biasanya lebih matang karena banyak perspektif masuk. Tapi prosesnya bisa makan waktu lama dan tidak cocok kalau situasi sedang urgent. Gaya ini sering dipakai di organisasi kreatif, komunitas, atau rapat brainstorming. Tokoh nyata, Abraham Lincoln yang suka berdiskusi dengan kabinetnya, atau Sundar Pichai, CEO Google yang terkenal sangat inklusif dan humble. Transformasional, tipe yang menginspirasi dan membangkitkan semangat tim. Pemimpin menjadi role model, mengajak tim berubah dan berkembang bersama. Kelebihannya adalah, tim jadi sangat termotivasi dan punya sense of purpose. Tapi kekurangannya, gaya ini menuntut energi besar dari pemimpin, dan tidak semua orang bisa mempertahankan intensitas motivasi setiap hari. Biasanya dipakai di startup, perusahaan teknologi, atau organisasi yang sedang bertransformasi. Contoh tokoh, Nelson Mandela yang menggerakkan satu bangsa dengan visi kesetaraan, atau Elon Musk yang mendorong ide-ide mustahil seperti roket yang bisa dipakai ulang. Transaksional. Fokus pada sistem reward dan punishment. Ada target jelas, KPI, aturan, dan struktur yang ketat. Kelebihannya, tim jadi teratur dan tujuan lebih mudah diukur. Tapi hubungannya bisa terasa kaku dan kreativitas kurang berkembang. Cocok untuk pabrik, proyek besar, call center, atau pekerjaan yang sifatnya sangat terstruktur. Tokoh yang sering dikaitkan dengan gaya ini adalah Jack Welch, CEO General Electric, yang terkenal dengan sistem evaluasi kinerja yang sangat ketat. Juga Bill Gates di era awal Microsoft sangat fokus pada target dan produktivitas. Laissez-faire, yang berarti biarkan saja. Pemimpin memberi kebebasan besar kepada anggota tim untuk menentukan cara kerja sendiri. Kelebihannya, kreativitas tim bisa berkembang luar biasa. Tapi kalau timnya tidak mandiri, situasi bisa kacau dan tidak ada arah jelas. Gaya ini bagus untuk desainer, programmer, peneliti, atau tim kreatif yang memang butuh ruang untuk bereksperimen. Contoh tokoh, Warren Buffett yang memberi manajer-manajernya kebebasan untuk menjalankan perusahaan sesuai gaya masing-masing. Atau Phil Knight, pendiri Nike yang awalnya memberikan ruang besar bagi tim kreatifnya. Visioner adalah tipe yang punya pandangan jauh ke depan. Mereka fokus pada gambaran besar, kemana tim akan bergerak, apa tujuan jangka panjangnya, dan apa perubahan yang ingin dicapai. Kelebihannya, tim punya arah yang sangat jelas. Tapi kalau pemimpin tidak pandai menjelaskan visinya, tim bisa bingung atau merasa tujuan terlalu tinggi. Gaya ini sering muncul pada CEO, pemimpin bisnis, atau organisasi yang ingin ekspansi. Tokohnya, Jeff Bezos yang memikirkan Amazon bukan untuk 1-2 tahun, tapi 10-20 tahun ke depan. Atau Soekarno, yang punya visi besar tentang Indonesia merdeka jauh sebelum terwujud. Servant leadership, atau pemimpin pelayan. Ini mungkin terdengar aneh. Tapi gaya ini sangat efektif. Pemimpin mendahulukan kebutuhan tim. Mereka fokus pada empati, pelayanan, dan pengembangan anggota. Kelebihannya, tim merasa sangat didukung dan hubungan kerja jadi sehat. Kekurangannya, gaya ini bisa terlihat kurang tegas jika tidak diimbangi kejelasan arah. Banyak dipakai di organisasi sosial, pendidikan, atau tim yang menekankan kolaborasi. Contoh tokoh, Mother Teresa yang mengabdikan hidup untuk melayani orang lain, atau Satya Nadella, CEO Microsoft yang membangun budaya empati dan kolaborasi.